Sudah, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Miss. Kalau bisa dengar suaranya Miss tanpa putus-putus, jernih, ya tolong direspon pakai jempolnya. Oke, terima kasih. Sip, terima kasih semuanya. Berarti bisa dengar suaranya Miss kan ya. Nah, hari ini kita lanjutkan anak-anak materinya. Minggu lalu Miss sudah menjelaskan kepada kalian tentang penggunaan lelenge dan rerepe. Ya kan? Nah, hari ini Miss lanjutkan lagi dengan aksara Bali tentunya dengan aturan yang baru. Ya, siapkan buku catatannya, kita mencatat dulu. Nanti setelah Miss menjelaskan, Miss akan berikan kalian soal, ya. Soalnya ini kalian harus kerjakan hari ini juga. Miss tunggu 30 menit waktunya. Ya, ditulis dengan aksara Bali. Setelah selesai tugasnya, kalian foto ya, difoto dan dikirim ke emailnya Miss. Jadi Miss menjelaskan, Miss kasih soal, kalian kerjakan soalnya, setelah selesai kalian foto kirim ke Miss. Itu tugasnya kalian nanti ya. Tidak perlu dikirimnya besok atau lusa. Nah, Miss tetap tunggu hari ini. Ketika kalian tidak mengerti, jadi Miss bisa memberitahu apa yang harus kalian lakukan seperti itu. Oke? Sudah jelas? Siap? Kita mulai belajar sekarang. Ya. Nah, Miss akan share screen kalian dengan whiteboard. Jadi harap diperhatikan baik-baik. Miss akan menjelaskan 2 aturan lagi. Setelah lelenge dan rerepe, sekarang Miss akan menjelaskan penggunaan rangkepan ence dan nye, ence dan enje. Nah, apa sih itu? Perhatikan sekarang di whiteboardnya ya. Oke, sudah terlihat? Sudah ya? Oke, silahkan siapkan alat tulisnya kalian, dicatat. Rangkepan anje, miwah, ence. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Rangkepan anje, miwah, ence. Anje ini nanti akan, aksara Balinya seperti ini. Anje. Ence seperti itu. Ya, ini ada aturannya, tidak boleh sembarangan kalian menggunakan. Saat apa sih anje dan ence ini digunakan? Nah, sekarang perhatikan baik-baik, Miss. Nomor 1, yang pertama, ketika kalian bertemu kata yang di dalamnya ada nja, enge dan ence. Nah, enge, kita bahas enge dulu. Enge atau seperti G ya dia, enja. Ini akan berubah. Nah, tulisan Latinnya enge, ketika nanti kalian menulis dengan aksara Bali, dia akan berubah menjadi nyeje. Nanti akan berubah menjadi seperti ini anak-anak. Nyeje. Nah, bagaimana berubahnya, Miss? Berubahnya, langsung kita ke contoh kata ya. Contoh. Banjar. Nah, Banjar. Ini ada enge. Ada enge-nya. Banjar. Ketika kalian ketemu enge seperti ini, kalian dilarang menulis seperti yang di atas. N dan ja. Na dan ja. Tidak. Tapi gunakannya je. Karena enge ini ketika kalian menulis dengan aksara Bali nanti akan berubah menjadi nyeje. Banjar. Jadi Banyar gitu dia. Nah, seperti ini dia. Banjar.
Kalau tulisan biasanya seperti ini, kalau menulis biasa seperti ini, berubahnya harus seperti ini. Oh, sorry. Banjar. Jangan menulis seperti ini. Ini tidak boleh. Kalau Latinnya baru ini. Tapi kalau aksara Balinya kalian tulis ini. Inilah maksudnya rangkepan atau gabungan enja ini berubah menjadi nyeja. Banjar. Kalau nulis di aksara Bali, N-nya ini berubah menjadi nya. Banjar. Seperti itu. Ada lagi contoh. Panja. Nah, ini juga ada enja. Tulisan yang benar, N-nya ini pasti berubah menjadi nya. Pa, nja. Panjake, agar mati, tutup dengan nada kata panja. Seperti ini. Sudah? Inilah maksudnya rangkepan enje ini berubah menjadi nyeje seperti ini. Yang ini berubah menjadi ini. Bukan ditulis na lagi, tapi berubah menjadi nya. Ya, itu rangkepan enje. Kalau ence, nah ence juga sama. Ya. Enca. Dia berubah menjadi nyece. Nyece. Tinggal diganti saja N-nya dengan nya. Nya, ca. Contoh di kata pancing. Nah, ini ada kata pancing. Kenapa tidak pancamis? Walaupun dia ada vokalnya, tapi kalau sudah N dan C, sama juga ini ya. Banjar, banjir. N-nya juga diubah menjadi nya. Nah, ini contoh kata pancing. NC, encak. Ada ulunya. Jadi, pancing. Nah, begitu dia nanti. Ini Latinnya. Kalau kalian nulis biasanya pasti seperti ini biasanya kan. Pan, cing. Nah, pasti seperti itu biasanya. Tapi aturannya sekarang ketika NC ini bertemu, mau NC kayak NJ kayak kalau bertemu, N-nya ini harus diubah menjadi nya. Pa. Nah, ini dia. Nah, ini yang benar. Jangan nulis seperti ini nanti. Inilah yang benar ya. N-nya ini berubah menjadi nya. Dimanapun. Kalau ketemu rangkapan N dan J, N-nya pasti jadinya. N dan C, enca namanya itu. N-nya pasti jadinya kalau nulis aksara Bali. Pancing. Buncing. Nah, buncing ini kalau di Bali itu adalah kembar cewek cowok. Disebut buncing. Buncing. Nanti menulisnya pasti seperti ini. Nah, ini pakai nye. Bunciang. Buncing. Ya, N selalu berubah jadi nya. Itulah rangkapan enje dan rangkapan ence. Oke. Silahkan ditulis dulu contohnya. Miss kasih contoh lagi satu deh. Pancung. Pa. Nye. Nah, pancung. Seperti itu.
Jadi ingat, setiap ada rangkapan en dan ja, en dan je, en-nya ini diubah menjadi nye. En dan ce, en juga dirubah jadi nye. Ya, yang minggu lalu Miss menjelaskan kalau ketemu dengan le, ada suara ada pepetnya, itu kalian harus ubah le-nya itu menggunakan lelenge. Diingat. Kalau ketemu ra, ada pepet di atasnya, kalian ganti dengan repe. Ya, jadi ada 4 bentuk yang kita pelajari. Lelenge repe, ya, enje dan ence. Nah, ini penggunaannya sama-sama. Walaupun terlihat sederhana, tapi ternyata kalau kalian salah menggunakan, ya salah jawabannya. Nilainya juga nanti berkurang. Oke. Ini untuk enje dan ence. Silahkan ditulis dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya dulu ya. Nanti kalau Miss kasih tugas, biar jelas nanti kalian. Sudah ditulis? Sudah dicatat contohnya? Oke. Kalau sudah dicatat penjelasannya ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mungkin belum jelas? Atau ingin bertanya sesuatu, silahkan. Oke. Oke. Pertanyaan yang bagus, saran yang bagus juga. Temannya ada yang menyarankan, Miss coba kasih contoh gabungan kalimat yang ada lelengan, repe, enje, dan ence. Oke, Miss kasih contoh sekarang. Tapi ini boleh Miss hapus ya. Miss kasih, Miss mau whiteboard baru biar bersih. Yang lainnya sudah selesai mencatat kah? Yang lainnya bagaimana? Sudah selesai mencatat? Kalau sudah kasih Miss jempolnya dulu, biar bisa Miss lanjut. Nanti kalau ini kehapus, susah nanti ya. Oke. Oke, berarti sudah. Ya, Miss kasih kalian contoh. Ya sederhana aja ya. Di-clear dulu. Contoh kalimat. Contoh. Oh iya. Contoh ya. Sangkep Banjar. Nah, ada ence. Sangkep Banjar Ibi Sangkep Banjar Ibi mesuang panca. Nah, sangkep Banjar Ibi mesuang panca. Ini ada rangkapan enje, ini ada rangkapan ence. Contoh satu lagi biar terlalu panjang ya. Contoh satu lagi. I sare rengas gati le ngise. Ingat kalau ada apostrofi atas berarti suaranya e. Kalau tidak berarti e. I sare lengas rengas gati lengise kanti ulung.
Oke, ini dua contoh. Kalau misalnya Miss jadikan satu, dia nanti panjang sekali aksaranya, bingung kalian. Jadi Miss pecah jadi dua kalimat saja ya. Kalimat yang pertama, sangkap Banjar Ibi mesuang panca, ada rangkepan enje, ada rangkepan enje. Maksudnya sangkap Banjar Ibi mesuang panca, rapat Banjar, tahu kan Banjar kalau di Bali itu RT RW itu Banjar namanya. Ya, rapat Banjar kemarin mesuang panca ini maksudnya mereka itu harus menyumbangkan, nah mesuang ini menyumbangkan panca. Kalian pernah nggak lihat ada bambu yang dijalin seperti itu, segi empat bentuknya, dipakai biasanya untuk upacara, itu panca. Ya, rapat Banjar kemarin menyumbang panca. Nah, panca ini benda. Isara rengas gati lengise kanti ulung. Isara ini, si Sara ini benar-benar ceroboh. Ya, sangat ceroboh dia. Minyak sampai jatuh, mungkin disenggol atau ditabrak. Nah, itu. Jadi, caranya kita sekarang untuk menulis aksara Balinya, jadi cawisannya. Nah, pakai aksara Bali ya, angka 1. Sangkep. Nah, sangkep kalian tulis sa, nga, karena dia suku katanya beda, tidak boleh pakai cecak di tengah-tengah. Sang, K-nya ini gantung ya. Cara menggunakan gantungan. Ketika ketemu huruf konsonan, tidak ada vokal di belakang si konsonan ini, mati dia hurufnya. Jadi, si huruf yang di belakangnya ini harus diturunkan, ditulisnya. Aksaranya yang diturunkan. Sangkep. Jadi ke-nya kalian tulis di bawah nge. Nah, gantungan K. Sangka, biar jadi e tanpa apostrof. Sangke. Lalu tulis pa. Sangkepa. Biar jadi sangkep. Mati dia. Ini turunkan bawa ke bawah. Karena dia tidak ada vokal. Up, mati. Jadi yang di belakang inilah yang harus turun. Sudah? Sangkep, gantungan ba. Sangkep ba. Enjar, enja. Nah, rangkapan enja tadi. Tulis dulunya. Banyak, baru gantungan ja. Banja, R-nya tulis di atas, surang namanya. Sangkep Banjar. Ya, ibi, i. Kita buat dulu a. Berikan ya ulu. Ulu suaranya adalah i. I, ba sekarang. Baru ulu lagi. Ibi. Mesuang, tulis ma dulu. Ma, biar jadi e, kasih pepet. Me, suang, wa, suang. Ua ini dia jadi wa. Nah, jadi yang ditulis adalah gantungan wa. Mesuang, itu dia jadinya. Me, tulis sa dulu. Mesa, mesuang, we. Ua ini jadi wa. Jadi gantungan wa kalian tulis. Mesua, eng, mesuang. Ya, kalau ada ua itu pakai wa. Jadi gantungan wa, set. Kalau misalnya ia jadi ya, gantungan ya pakai. Panca, tulis pa, en. Nah, ini rangkepan, bisa pas seperti tadi, rangkepan. Pa, tulisnya panca, panca. Pancake, biar jadi panca. Tutup dengan ada. Cari kali itu artinya adalah titik. Ya, jadi seperti ini menulis. Ingat, kalau ketemu kalian aksara dia mati tanpa vokal di belakang si aksara, maka aksaranya ditulis tetap, aksara di belakangnya ini yang diturunkan untuk digantung. Itu aturannya. Ya. Lalu yang nomor 2. Nomor 2. Isare rengas gati lengise kanti ulung. Sebentar, ada yang mau bertanya nih sepertinya nih.
Oke, temennya nanya lagi, menulis aksara nggak ada spasi. Ya, benar. Menulis aksara Bali tidak boleh dikasih spasi. Ya, menulis aksara Bali harus pasang jajar. Pasang jajar itu maksudnya dia lekatkan begitu saja. Jangan sampai ada spasi renggang-renggang. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Teknik menulis aksara Bali adalah pasang jajar. Tulis berjajar tanpa jarak sama sekali. Ya, walaupun dia satu kata kalian nanti satu kata penggal jarak tidak boleh. Karena nanti ada gantungan, ada gempelan. Nah, inilah yang membuat aksara Bali tidak ada spasinya. Gantungan dan gempelannya yang buat dia tidak ada spasi. Oke. Silahkan kalian catat contohnya ini sama catatan yang kemarin digabungkan ya. Nanti Miss kasih kalian soal biar bisa jawab nanti. Oke. Yang nomor 2, isare. I sa re. Rengas. Nah, ini dia. Re. Jangan pakai ra tapi repo. Re rengase. Biar dia direngas, mati nih. Harus turun dia ga. Rengas, gantungan ga, pakai gantungan ga. Ga. Nah, rengas gati. Lengise. Oh, ada lelengenya. Ada suara le. Le. Ngi. Lengise. Kanti. Kan. Mati. Te-nya turunkan. Kan. Ta. Kasih ulu. Kanti. Ulung. Ulung. Seperti itu dia. Isare rengas gati. Lengise kanti ulung. Nah, itu dia contoh penggunaan dalam kalimat. Ya, silahkan kalian catat ini. Terus, Miss juga di sebelahnya mau kasih kalian soal latihan. Nah, latihan. Oke? Sambil kalian mencatat ini, catat juga soal latihannya. Dikerjakan sekarang 30 menit Miss kasih waktu. Setelah selesai, difoto, dikirim ke emailnya Miss di liarupini@gmail.com. Ya nanti Miss di chat aja Miss kasih alamat emailnya. Nomor 1. Kalau ada apostrof berarti E ya.
4 soal saya cukup. Yang pertama, I gede, bukan I gede ngenang pancing gitu kade. Yang kedua, sok panjangnya subo maulat. Yang ketiga, I buncing mare resik dina tahe. Yang keempat, lemarine ngelah pintu lelima. Ya, ditulis soalnya. Anak-anak, perlu kalian ketahui ya. Gantungan gantungan ja ini, gantungan ja. Gantungan ja-nya ini seperti huruf G. Nah, itu ja. Kalau gantungan ca, ini gantungannya ya. Ya, kalau gantungan ca, kalian tulis seperti ini. U dulu, baru ke sini. Perjelas lagi deh. Gantungan ca. Kalau ja seperti G, kalau ca ini dia begini. Nah, naik dia. Seperti U, naik sedikit, baru ditarik ke dalam. Nah, U dulu seperti ini, agak tarik ke dalam. Kalau ja seperti ini. Kalau ca seperti ini. Ya, itu perbedaannya. Sekarang semuanya silahkan kalian tulis soal, langsung jawab. Setelah selesai, 30 menit kemudian selesai, langsung foto dan dikirim ke emailnya Miss di liarupini@gmail.com. Oke. Dikirim ya. Mumpung jam istirahat, kirim dulu habis itu istirahat. Di kertas HVS boleh, di buku tulis boleh. Yang jelas, Miss mohon sekali ke kalian, ketika kalian menulis, tulis yang rapi, anak-anak, jangan sampai banyak coretan. Apalagi Miss nanti meriksanya kan pakai gambar. Fotonya kalian, nggak langsung tugasnya kalian, bukunya kalian yang Miss pegang. Nanti kalau tulisannya agak mengsong-mengsong atau kotor atau nggak kebaca, nanti Miss bingung, ini sebenarnya maksudnya apa, nanti nilainya Miss kasih gimana nanti. Ya, jadi pakai aja pensil anak-anak. Kalau kalian salah, setidaknya pakai pensil itu bisa dihapuskan. Kalau bolpen kan dicoret, kalau distipu berulang kali itu kotor ya. Pakai pensil aja lebih bersih. Ketika salah bisa dihapus. Ya, tulis yang rapi sejelas mungkin tulisannya, foto yang jelas, jangan sampai ngeblur. Oke? Nah, kertas HVS boleh, polio boleh, di buku tulis juga boleh. Yang pasti nanti ketika foto harus jelas kelihatan. Oke? Sudah? Nah, silahkan dikerjakan 4 soal saja cukup. Ya, biar enggak terlalu banyak nanti. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan ke Miss. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang.
Ya, pertanyaannya kalian tulis dulu keempat-empatnya di atas. Udah 1, 2, 3, 4. Di bawahnya langsung aksara Balinya. Nanti foto cekrek. Itu ini aja. Sudah? Jelas? Silakan dikerjakan. Oke, eng. Nah, eng itu dia digunakan di akhir kata. Di akhir kata meskipun di dalam kalimat. Jadi boleh. Misal kata pancing. Nah, itu pakai cecak boleh. Karena dia di akhir kata. Cecak itu dia penggunaannya hanya terpusat pada sebuah kata. Kalau sudah di akhir kata, mau dalam kalimat kek, mau di akhir kalimat kek, boleh silahkan. Tapi kalau ada eng di dalam kata, di tengah kata, yang suku katanya berbeda, itu jangan menggunakan cecak. Ya, sangkep, contoh kata sangkep tadi, engnya di tengah-tengah, suku katanya berbeda. Sang dan kep, beda kan? Tidak boleh pakai cecak, pakai nga digantung ke-nya. Tapi kalau dia di belakang, pancing, panjang. Oh panjangnya ada e-nya, enggak boleh. Pancing, buncing itu boleh pakai cecak. Meskipun dia di dalam kalimat. Yang penting di akhir kata. Karena fokusnya si cecak ini adalah kata. Sudah? Yang lainnya juga sudah. Nah, cecak boleh dipakai di tengah kalimat, yang penting dia di akhir kata. Di tengah kata boleh, tapi ada aturan tersendiri. Itu Miss jelaskan nanti. Ini dulu ya. Silahkan dikerjakan. Jadi intinya cecak boleh di tengah kalimat. Dengan catatan di akhir kata. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan.
Pertanyaannya sudah ditulis ya. Sok panjange. Oh, kalau soknya ini jangan dia pakai adag-adag di dalam kalimat ya. Sok ini pa-nya harus digempel. Gempelan pa. Nah, ada gantungan, ada gempelan. Kalau aksara yang tidak punya bentuk gantungan itu pa dan sa. Jadi si pa ini bentuk gempelan. Nah, pa itu punya gempelan namanya. Dia nggak punya gantungan seperti aksara yang lain. Kalau kalian punya tabel aksara Bali bisa dipakai itu. Bisa kasih sekarang. Gempelan pa. Pa. Dia seperti ini. Titik-titik ini ada aksara artinya di depannya ini. Baru ada pa. Gempelan pa. Sa. Ada suku dulu, di bawah aksara yang depannya itu baru pa. Contoh, sampi. Sa, me. Po-nya di sini. Sampi. Su, sup. Nah, sup-sup. Cara yang menulis, suka berarti ak. Nah, inilah gempelan pa. Sup, sup. Ini gempelan sa. Ini sa plus u. Ini pa. Ya. Jadi kalau sok ini karena mati dia, ini mati. Pe-nya harus kalian sambung di sebelah K. Kalau di akhir kalimat, et-nya ini baru boleh pakai adag-adag. Ya, ini boleh pakai adag-adag nih, boleh. Tapi kalau di dalam sini jangan. Oke, sudah jelas? Ya, itu dia. Ini gempelan pa, gempelan sa. Sudah? Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Agar tidak salah nanti tugasnya. Monggo. Waktunya sampai 10.10. Nah, pasti ada waktu. Ingat, kalau dia ada apostrof di atas si E, itu suaranya E. Pakai taleng. Kalau tidak ada, itu suaranya E. Pakai pepet. Ya, misalnya ingatkan itu. Biasanya di sana kalian sering sekali menulis. Salah menulis. E dan E. Jadi, sekarang Miss berikan tanda, diakritik namanya. Di atas kepala si E ada apostrof, tanda petik. Itu pasti dia taleng nanti. E suaranya. Kalau enggak, seperti E. Pakai pepet dia nanti. Maulat. Nah, coba kita lihat. Maulat. Anak-anak yang ada gantungan itu hanya begini ya. Kalau ini kan dia tidak ada aksara yang ngikutin di belakangnya. Mentok habis dia segitu aja. Tutup pakai adag-adag berarti kalimatnya sudah selesai. Kalau sudah ada titik itu kalimatnya selesai. Tutup pakai adag-adag. Kalau di tengah kalimat ada koma itu jeda.
Tutup juga pakai adag-adag dalam kalimat boleh kalau ada koma. Yang perlu gantungan itu hanya yang ada aksara lagi di belakangnya, ada huruf lagi di belakangnya. Misal bakti. Nah, bakti. Ek-nya ini mati dia. Tidak ada vokal. Tapi ada huruf atau aksara nanti yang mengikuti di belakangnya ini. Ini yang harus digantung. Bukan yang ini yang digantung. Bukan ini yang digantung. Tapi yang ini digantung ya. Jadi menulis kata bakti seperti ini. Bak, ini turun. Ti. Nah, K-nya ini tetap dia di atas. Yang diturunkan itu adalah si huruf T atau aksara ta nanti. Di atasnya kasih ulu. Ya. Ba, ka. Baka, biar jadi bak. Mati dia vokalnya ini. T-nya turunkan. Bakta. Biar jadi bakti. Kasih ulu. Bakti. Ini cara menulisnya. Kalau dia mentok seperti ini, sudah ada tanda baca, titik atau koma, tutup saja pakai adag-adag. Ya, jangan tidak ada lagi gantungan-gantungan. Yang nanti digantung aksara di belakangnya si vokal yang tidak ada itu, si konsonan yang mati itu. Bukan si konsonannya itu yang digantung, tapi aksara di belakangnya itu yang digantung. Ya. Sudah jelas? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Anak-anak sebentar. Videonya ini terjeda ya, ada masalah di kamera. Jadi Miss minta maaf. Ini ada masalah di kamera ininya. Miss juga tidak bisa perbaiki ya, jadi waktunya juga mau habis. Gak apa-apa ya, gak ada video ya. Gak bisa lihat mukanya Miss maksudnya ini. Oh, jadi kalian gak bisa lihat share screen-nya nanti ya. Oke, Miss minta izin sebentar, ini mau cari misternya untuk perbaiki kameranya ya. Silahkan dikerjakan dulu tugasnya anak-anak. Tapi anak-anak gimana, Miss? Anak-anak biasa, Miss, cuman mereka nggak bisa lihat ininya saya. Oh, Miss. Iya tuh.
sering goyang gitu dia. Thank you, Miss. Oke, sudah mau dia kameranya. Sudah bisa dilihat lagi ya. Oke, yang sudah selesai, seperti yang Miss bilang tadi, pekerjaannya di foto, langsung dikirim ke emailnya Miss. Nanti sekalian Miss download ya. Alamat emailnya kan sudah Miss di chat, Miss share, liarupini@gmail.com. Nih, dikirim ke sana yang sudah selesai. Yang belum dilanjutkan dulu dikerjakan. Terima kasih. Ya, yang belum jelas silahkan ditanyakan lagi. Mungkin ada yang belum dimengerti atau ini gimana sih nulisnya Miss? Nah, boleh ditanyakan lagi silahkan. Pintu, nulis pintu ya. Dia biasa ditulis pintu. Tulis saya dulu pa, hulu, pin. Nah, karena dia mati, i, n-nya, t-nya turunkan, pin gantungan ta, u sukunya ada di ta, kecil aja buat. Nah, pintu. Seperti itu. Pian pintu. Ingat, setiap ada gantungan yang berisi suku, sukunya itu nempel di gantungan. Bentuknya kecil aja seperti ini. Ya, jangan di sini ditaruh. Kalau misalnya dia pakai ulu baru di atas si aksara yang mati tadi. Kalau suku itu bentuk gantungan. Hanya suku yang nempel dengan gantungan. Sisanya tidak. Sudah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang mau bertanya lagi nih? Ngelah. Ngelah. Ya, dia bisa pakai bisa. Bisa, cecek, surang, itu dia fokusnya hanya kata anak-anak. Bukan kalimat. Fokusnya kata. Ngelah, satu kata. Boleh pakai bisa. Karena dia di akhir kata. Bunceng, bisa pakai cecek. Karena fokusnya di kata. Di akhir kata, meskipun dalam kalimat, boleh. Yang lainnya, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan, pertanyaannya bagus. Ngelah. Ngelah. Kalian menulisnya biasa, anak-anak. Tulis dulu karena suaranya tidak ada apostrof, berarti pet. Ngelah. Biasa dia, tidak ada gantungannya. Kalau tidak ada apostrof di atas kepalanya si huruf, berarti itu Kalau ada berarti itu e. Ya, sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Sudah selesai? Kalau sudah, di foto, langsung dikirim ke emailnya, Miss. Jadi kalian sudah lega tugasnya terkirim. Tidak ada tunggakan tugas lagi. Sudah?
Di Natahe juga biasa. Tulis da, isi ulu di atasnya, ta, he-nya ini yang spesial. He-nya ini kalian pakai taleng dan juga a. Di, oh kurang di tempatnya. Di Natahe. Di, na, ta, he. Di Natahe. Oke, yang sudah ngirim langsung konfir ke Miss sekarang ya. Daniel, oke, sudah Miss terima. Dikonfirm. Carmen, sudah selesai, sudah dikirim? Kalau sudah langsung konfirmasi ke Miss, bilang, Miss sudah saya kirim. Nah, oke, Daniel, Kavel, Gracielo. Dikirimnya ke emailnya Miss saja ya. Soalnya kalau ke WA sering error dia, nanti nggak bisa Miss download atau gimana. Jadi lebih aman kalian kirimnya di email aja ya anak-anak ya. Oke, oke. Yang belum paham di mananya? Yang belum paham silahkan ditanyakan lagi yang mana biar bisa Miss jelaskan. Oke, Meli sudah. Yang nggak sempat ngirim pagi ini bisa kirim nanti sore ya. Yang penting kan tugasnya sudah selesai. Jadi kalian tinggal foto, kalian kirim ke email. Nggak perlu lagi kalian ngerjain lagi setelah mata pelajaran ini selesai. Tinggal udah selesai tapi belum sempat ngirim sekarang. Nanti sore boleh. Yang penting satu hari ini Miss tunggu sampai malam. Kalian tinggal udah selesai foto kirim. Nah itu cukup. Ya, Daniel, Meli, Graciela, David. Itu yang sudah ngirim. Yang lainnya, kalau belum silahkan kerjakan dulu. Miss tunggu.
Kalau ada yang belum mengerti bisa tanya ke Miss biar nggak bingung nanti ya. Miss minggu lalu ada nge-share kalian ini nggak? Nge-share tabel aksara Bali. Minggu lalu kayaknya bisa ada share ya aksara Bali, tabel-tabel aksara Bali itu ya. Kalau nggak ada ya? Oh Miss lupa. Oh di kelas 9 ya bener. Miss share di chat bisa di-download ya. Biar semuanya punya deh. Biar nggak 1-2 orang aja yang punya. Kalau misalnya nggak bisa di-download atau belum masuk, nah ada teman yang bisa download dari chat ini, tolong di-share ke teman-teman yang lain ya anak-anak ya. Ini penting untuk kalian belajar nanti. Ya, yang sudah bisa masuk ininya tabelnya, tolong direspon dong. Sudah, bisa masuk dia tabelnya. Nggak ada. Oke, yang lainnya gimana? Bisa masuk enggak? Mungkin ada temennya yang sinyalnya kuat, jadi bisa langsung download ininya, tabel aksaranya. Yang lainnya ada nggak masuk? Ada, David ada. Oke. Oke David, ada masukan ya ininya tabel aksara yang Miss kirim lewat chat ini. Miss minta tolong ke David boleh ya. Nanti di-share ke teman-temannya. Karena ini bentuk filenya adalah file JPEG, jadi gampang kalian share-nya. Nanti share ke temennya ya, biar teman-temannya juga punya mereka pegangan untuk belajar aksara Bali. Oke, terima kasih David. Aduh, senang sekali bisa dibantu sama David. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita istirahat dulu ya, biar nggak lewat. Nah, minggu depan, sebelum libur galungan, kita masih punya waktu pertemuan lagi sekali. Miss akan ambil ulangan. Ya, jadi kalian persiapkan diri, ulangannya sama seperti ini. Miss kasih soal, kalian kerjakan foto kirim. Seperti itu, biar ketika kalian bertanya, Miss bisa ngasih tahu. Ya, ulangan materinya adalah tentang pidarte dan juga pasang aksara Bali ini, lelengar, repe, rangkapan ence dan ence. Ya, nanti soalnya ABC aja, biar tidak lama nanti waktunya. Ya, oke, sampai di sini dulu yang sudah selesai. Segera difoto dan dikirim, kalau tidak sempat nanti sore setelah pelajaran selesai semua boleh. Habis tunggu sampai malam. Ya. Akhir kata hari ini kita cukupkan sampai di sini, sampai bertemu minggu depan. Ingat, minggu depan kita ulangan harian. Materinya adalah pidarte dan aksara Bali. Tidak ada di luar itu. Sistem kita ulangan sama seperti ini. Jawab, selesai foto dan kirim. Oke? Sampai di sini dulu. Anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan ini kalau sudah selesai langsung dikirim. Ya. Pilihan ganda, tenang saja. Biar lebih gampang juga kalian menjawab dan Miss juga mereksanya. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Oke, selamat istirahat. Rian. Oke, selamat siang Fabio, Karsten, dan semuanya. Mari kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami semua sekarang mau kembali belajar. Untuk belajar matematika, kiranya Engkau berkati kami, berikan hikmat kecerdasan daripada-Mu Tuhan.
untuk dapat memahami materi yang akan disampaikan. Berkati juga Sintan akan menyampaikan materi, sehingga boleh mudah dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, bisa dengar suaranya Miss ya? Apakah ada yang, kalau bisa dengar suaranya Miss, tolong kasih jempol, kalau jelas. Kalau, oke. Thank you. Untuk hari ini anak-anak, Miss mau mengumumkan sedikit tentang untuk materi bab 2 yang lalu. Masih ada beberapa anak yang nilainya kurang. Ya, kalian sudah terima pesannya Miss di WhatsApp ya untuk nilai kuis dan tugas mandiri yang lalu. Juga untuk tugas kelompok itu kalian membantu nilai kalian yang kurang, namun ada beberapa anak yang masih belum cukup untuk KKM, dan ada yang belum mengumpulkan tugas mandiri dan belum ikut kuis juga. Oleh karena itu, nanti Miss akan kasih tugas tambahan ya untuk beberapa anak di kelas 8B ini yang belum mencapai KKM. Ya, tolong tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan sesuai deadline. Ya, karena nanti kalau nggak sesuai deadline, kamu tunda-tunda ngerjakan tugas, di akhir semester baru numpuk tugasmu, pusing juga ngerjainnya. Ya. Nah, untuk bab koordinat Kartesius, Miss rasa cukup ya. Nilai kuisnya sebagian besar bagus. Jadi Miss rasa cukup, Miss gunakan itu untuk nilai ulanganmu. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut dulu ke bab 3, yaitu tentang relasi dan fungsi. Ya, silahkan dibuka LKS-mu. Oke, anak-anak, bab 3 tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelum Miss masuk ke materi, Miss mau tanya, masih ingat nggak kamu apa yang dimaksud dengan himpunan? Ya, materi kelas 7. Oke, sebentar, ada sini ya. Masih ingat tidak kalian apa yang dimaksud dengan himpunan? Ini materi kelas 7 semester 1. Ada yang ingat apa yang dimaksud dengan himpunan? Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Ya, jadi kita bisa tentukan siapa saja anggota himpunan tersebut yang tidak bersifat relatif tentunya, yang terukur. Nah, contoh, jika A adalah suatu himpunan, jika A adalah himpunan hewan unggas, sebutkan anggota A. Ada yang mau mencoba menyebutkan anggota A? Silahkan angkat tangannya atau ketik di kolom chat. Apa saja ya hewan unggas? Oke. Bebek, angsa, ya betul. Ya, ada Stanley menyebutkan 2. Bebek, angsa, atau di sini Miss menyebutkan 4. Jadi menuliskan anggota himpunan A adalah kita tulis dulu nama himpunannya, yaitu di sini huruf A kapital. Lalu tanda sama dengan, ya, huruf A kapital, tanda sama dengan, lalu dibuka dengan kurung kurawal. Lalu kata ayam, koma angsa, koma bebek, koma burung, lalu diakhiri dengan kurung tutup kurawal, ya. Kurung kurawal tutup. Nah, kalau bisa di sini abjadnya disesuaikan ya, berurutan. Oke, itu tentang himpunan. Kemudian pelajaran yang bab lalu, bab 2 kemarin. Bagaimana cara menggambar titik A 3,2 pada bidang Kartesius? Masih ingat tidak? Cara menggambarnya ya kita lihat di bidang koordinat. Ya, sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya adalah 3. Di bagian lu cari kok di sini angka 3, lalu Y-nya 2. Berarti 3 satuan dari 0, lalu
2 satuan ke atas ya, karena positif. 3 satuan ke kanan dari titik 0, lalu 2 satuan ke atas. Inilah titik A. Oke. Miss harap kalian masih ingat cara menggambar titik. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Miss harap kamu mampu menentukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyatakan suatu relasi dengan diagram panah, menyatakan suatu relasi dengan diagram dengan himpunan pasangan berurutan, dan menyatakan suatu relasi dengan diagram Cartesius atau dengan bidang koordinat ya, dalam bidang koordinat. Nah, sekarang kita mau belajar dari seorang ahli bernama Galileo yang hidup pada tahun 1564 sampai 1642. Ya. Dia adalah salah satu matematikawan yang hidup pada zaman dahulu yang turut serta mengambil peran penting dalam menentukan kesepakatan matematika. Nah, hikmah yang bisa diambil dari kisah Galileo adalah jeli mengamati fenomena di sekitar, mau dan mampu mempertanyakan kebenaran fenomena yang ada, teguh pada pendirian jika yakin benar, namun kalau salah tetap terbuka dan menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan. Ya, Galileo ini juga merupakan salah satu ahli yang menentukan atau merumuskan teori relasi dan fungsi yang kita pelajari saat ini ya. Dia juga mengomunikasikan ide secara sopan, santun, dan meyakinkan. Marilah kita tiru karakter baik dari seorang Galileo ini ya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan masalah yang Miss tampilkan. Perhatikan ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati. Ya, antara siswa dengan kursi yang ditempati. Di sini ada foto siswa yang sedang mengikuti penilaian harian secara online. Jadi tugasnya atau soalnya itu bisa dilihat di HP. Ya, makanya di sini terlihat dia membawa HP. Soalnya di HP lalu dia jawabnya masih kertas. Ini kombinasi ya, kombinasi pembelajaran the online dengan paper test ya. Nah, apakah keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempatinya termasuk relasi atau suatu fungsi? Kemudian seorang siswa dapat menyelesaikan 30 soal pilihan ganda dalam waktu 90 menit. Dapatkah kamu menentukan waktu yang diperlukan siswa untuk menyelesaikan satu soal? Kemudian kalau waktu untuk menyelesaikan 20 soal bagaimana? Lalu 20 soal, bagaimana caranya? Nah, 2 masalah di atas yang tadi sudah disampaikan itu bisa kita jawab setelah kita mempelajari ya, mengenal apa itu relasi dan fungsi. Ya. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi. Adam, David, Devita, Dimas, dan Feni adalah siswa kelas 8J. Mereka mengikuti ekstrakurikuler di sekolahnya. Adam mengikuti ekskur basket dan karate. David ikut ekskur sepak bola dan renang. Devita dan Feni mengikuti ekskur badminton. Sedangkan Dimas mengikuti ekskur karate. Nah, sekarang coba kalian kelompokkan nama siswa dan ekskur yang diikuti. Ya, nama siswa siapa saja yang ada di ilustrasi di atas, lalu ekskur apa saja yang ada di ilustrasi. Tuliskan dalam bentuk himpunan. Ada yang mau mencoba? Misalkan A adalah nama siswa kelas 8J. Lalu B adalah himpunan ekstrakurikuler di sekolah. Bisa kamu menentukan siapa saja anggota A, siapa saja anggota B? Silahkan ditulis di kolom chat. Jadi dari suatu ilustrasi, dari suatu cerita, kita pilih informasinya dengan mengelompokkan berdasarkan nama siswa dan ekskur. Kita tuliskan dalam bentuk himpunan. Ya. Nah, oke. Baik. Sesuai di sini. Nah, misalkan A itu himpunan atau kelompok nama siswa di kelas 8J itu namai himpunan A. Lalu ekskur yang diikuti atau ekskur yang ada di sekolah itu namai dengan himpunan B. Jadi yang termasuk dalam anggota himpunan A adalah Adam, David, Devita, Dimas, dan Feni.
Kata dan tidak usah ditulis ya. Hanya sebutkan namanya saja, lalu dipisahkan oleh tanda koma. Ingat, anggota himpunan ditulis dalam kurung kurawal. Ya, ingat lagi cara menggambar kurung kurawal. Lalu himpunan B adalah ekskurnya, ya. Berarti tulis di dalam kurung kurawal, badminton, basket, karate, renang, dan sepak bola. Nah, himpunan dan aturannya itu sangat penting, ya, kita ingat kembali karena dalam belajarin relasi dan fungsi dan seterusnya itu terus digunakan. Ya, penulisan ini tolong dicermati dan diingat. Lalu bentuk hubungan apa saja yang dapat dibuat dari ilustrasi ini? Hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah apa? Lalu dari B ke A, hubungan apa yang dapat dibuat? Nah, itu yang akan kita pelajari, ya. Relasi apa yang dapat dibuat? Ada yang mau mencoba menyatakan hubungan apa yang bisa kita buat dari himpunan A ke himpunan B? Misalnya gini ya. Adam mengikuti ekstrakurikuler badminton. Berarti relasi dari A ke B adalah mengikuti ekskur, ya. Kalau dari B ke A berarti ekskur yang diikuti. Ya, relasinya adalah ekskur yang diikuti atau ya mengikuti ekskur. Jadi kalimatnya biar nyambung dari A ke B itu kita harus punya suatu kata, satu atau dua kata yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B supaya nyambung. Itu ya kurang lebih. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan relasi? Relasi dari himpunan A ke B adalah suatu hubungan yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, hubungan apa yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota A dengan anggota-anggota himpunan B? Itulah yang disebut relasi. Seperti halnya misalnya kamu dalam keluarga, ya, ayah, ibu, kemudian anak-anak. Nama ayah, misalkan himpunan A nama orang tua, himpunan B nama anak. Jadi relasinya apa? Orang tua, ya. Dari A ke B berarti relasinya orang tua dari gitu. Oke, coba perhatikan lagi. Nah, untuk menyajikan suatu relasi itu ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius atau bidang koordinat, ya. Ada 3 cara. Coba perhatikan untuk diagram panah. Kita ingat kembali tadi himpunan A dan B. A adalah nama siswa, B nama ekskurnya. Nah, di sini Miss buatkan relasi mengikuti ekskur. Ya, dari himpunan A ke B, relasinya adalah mengikuti ekskur. Berarti di sini Adam, kita buatkan 2 buah lingkaran ya. Lingkaran pertama itu adalah untuk himpunan A. Kita namai di luarnya dengan huruf kapital dengan huruf A. Lalu himpunan kedua juga ada lingkaran dan kita namai dengan himpunan B. Lalu kita tuliskan anggota-anggota himpunannya diakhiri dengan tanda titik. Kalau yang B diawali dengan tanda titik dan nama ekskur. Oke, kalau Adam, berdasarkan yang diketahui tadi Adam mengikuti ekskur basket dan karate. Berarti kita hubungkan dari titik ini. Dari titiknya Adam ke basket dan karate. Kita buat garis dengan tanda panah. Ya, tanda panahnya boleh di tengah, boleh di ujung. Ya. Lalu David mengikuti ekskur renang dan sepak bola. Berarti kita buat garis dari David ke renang, lalu dari David ke sepak bola. Ya, harus ada tanda panahnya. Namanya diagram panah. Berarti dihubungkan dengan tanda panah. Ya, dengan garis yang ada tanda panahnya. Lalu Devita tadi bilangnya dia ikut ekskur badminton. Nah, berarti buat garis ke sana. Dimas, karate, dan Feni juga ikut ekskur badminton. Inilah namanya relasi.
relasi dari himpunan A ke B dengan relasinya adalah mengikuti ekskor. Gambar diagram panahnya seperti ini. Kemudian, menyajikan suatu relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, tadi ini ceritanya yang tadi, ilustrasinya. Ya, kamu bisa baca di sebelah kiri. Lalu Miss ingatkan kembali untuk menuliskannya dalam anggota himpunan A dan B. Kalau ditulis dalam himpunan pasangan berurutan, berarti kita tulis dalam kurung kurawal, lalu pasangannya apa ekskurnya? Basket ya, berarti buka kurung Adam, nama siswanya dulu. Karena diminta dari A ke B ya, himpunan dari A ke B. Berarti nama siswa lalu ekskurnya. Adam basket. Nah, Adam kan ikut ekskur basket dan karate. Berarti namanya Adam ditulis 2 kali. Tidak boleh menulis di sini Adam, basket, karate. Tidak boleh ya. Harus satu-satu. Yang namanya pasangan berurutan. Berarti di sini hanya ada satu pasang kata. Nama siswa dan satu katanya lagi adalah nama ekskur. Lalu tutup kurung, Adam lagi, karena Adam pilih 2 ya. Buka kurung, Adam, ekskur yang diikuti satu lagi adalah karate. Tutup kurung, lanjutkan lagi. Buka dalam kurung, David, sepak bola. Lalu, dalam kurung, David, renang. Dan seterusnya. Sampai selesai. Sampai Fanny ya, sampai Dimas lagi. Sini, karate. Oh ya. Oke. Itu himpunan pasangan berurutan. Kemudian, kalau diagram Kartesius bagaimana? Berarti kita menuliskan titik. Ya, menuliskan anggota himpunan itu dan dengan relasinya dalam bidang koordinat ya. Sumbu ini A dan B. Kita ambil yang satu kuadran saja. Lalu misalnya mau dari A ke B, berarti yang mendatar adalah himpunan A, yang tegak adalah himpunan B. Adam. Nah, untuk yang himpunan A itu sebagai sumbu X ya, himpunan B sebagai sumbu Y. Di mana kita menuliskan di sini bukan angka tetapi nama siswa. Lalu yang tegak itu nama ekskur. Sekarang kita hubungkan dengan titik. Adam tadi basket dan karate, berarti di sini cari namanya Adam, lalu buat titik untuk basket dan karate. Luruskan ya. David tadi sepak bola dan renang. Devita badminton ya. Nah, cari cocokkan dia ya. Lalu Dimas karate, Feni badminton ya. Beginilah gambar diagram Kartesiusnya dan cara menggambarkan atau menyajikan suatu relasi dalam diagram Kartesius ya, berupa titik-titik di bidang koordinat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Silahkan tanya. Bisa dipahami sampai di sini atau terlalu cepat penjelasannya, Miss? Ya, sekarang silahkan pikirkan satu contoh relasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, ya, selain yang Miss sebutkan. Kamu boleh cari di buku boleh, atau kamu pikirkan kira-kira apa ya. Waktu berpikirnya adalah 3 menit, setelah itu Miss tanya satu persatu. Silahkan dipikirkan dari sekarang. Ada yang sudah menemukan satu contoh relasi? Silahkan angkat tangannya lebih dahulu atau ketik di kolom chat. Oke, Stanley, silahkan Stanley diucapkan, disebutkan supaya teman-temannya dengar. Hobi, Miss. Hobi, ya misalnya apa? Satu kalimat coba. Anak satu memiliki hobi bermain basket. Ya, good, very good. Betul, Stanley. Yang lain? Sebelum Miss tunjuk, ayo 2 orang lagi, silahkan. Siapa yang mau kasih contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari? Tadi sudah mengikuti ekskur, kemudian orang tua dari, kemudian hobi, ya. Ada lagi?
Yang mau menyebutkan contoh sebelum Miss tunjuk? Stanley dapat poin ya, karena sudah berani menyebutkan lebih dulu sebelum ditunjuk. Oke, tidak? Oke, Miss tunjuk. Mulai dari Fabio. Fabio silahkan sebutkan satu contoh relasi. Sudah ketemu belum, Fab? Nggak tahu saya, Miss. Tahu? Oke, coba pikirkan dulu ya sambil dengar temannya. Oke, Kenatan, silahkan. Tanggal lahir, Miss. Tanggal lahir, ya boleh. Betul. Tanggal lahir. Jadi contohnya apa? Satu kalimat coba. Budi lahir pada bulan Agustus. Ya, oke. Betul. Very good. Ya. Jadi kalau misalnya bulan lahir lah, bilang itu, atau lahir di bulan, nah gitu ya relasi. Kalau kita buat kalimat penghubung di tengahnya ya. Oke, siswa atau anak dengan bulan lahirnya. Oke, betul. Yang lain? Miss tunjuk Rania. Silahkan Rania, coba. Kira-kira kalau menurut Rania contoh relasi seperti apa? Oke, di sini ada chat dari Keisha, perusahaan dengan pemiliknya, dengan nama perusahaannya, nama perusahaan dengan pemilik perusahaan tersebut ya, bisa disebut relasi. Misalnya perusahaan Indomarko, ya PT Indomarko, bla 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 gitu ya. Itu dimiliki oleh siapa siapa yang pemilik Indomarko? Misalnya Bapak A, ya, misalnya gitu. Atau PT Orindo Alam Ayu dimiliki oleh Ibu Ling Ling, misalnya begitu ya. Jadi nama perusahaan dengan pemiliknya. Berarti relasinya apa tadi? Perusahaan yang dimiliki oleh itu ya, kalimat penghubung. Kalau beberapa orang pengusaha yang berdiskusi dengan ide berbeda, berarti himpunannya adalah nama orang, nama pengusaha, kemudian ide yang dicetuskan, begitu ya. Berarti relasinya nanti kalimat yang menghubungkan dua himpunan itu adalah apa, Evelyn? Mengemukakan ide gitu ya. Nah, misalnya satu contoh lagi deh kalau dalam matematikanya seperti apa. Coba lihat ini ya. Lihat sebentar. Perhatikan slide yang besar. Oke, misalkan di sini Miss punya dua himpunan. Himpunan A dan himpunan B. Misalnya himpunan A adalah bilangan asli. 4 bilangan asli, lalu himpunan B itu misalnya begini ya. Lalu Miss gambar diagram panahnya. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa titik-titiknya. 4, 9, 16, 25. Nah, lalu Miss buat relasi dari A ke B ya. Miss mau buat relasi dari A ke B. Kira-kira 1 ini bisa kita apakan, kita buat relasi apa dengan himpunan B di sini. Lalu 2, kalau kita lihat hubungannya, oh sepertinya bisa akar dari Miss. 1 adalah akar dari. Jadi relasi, nama relasinya adalah akar dari.
Ya, di sini bilangan asli himpunan A adalah akar-akarnya, himpunan B adalah bilangan kuadrat. Jadi 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16. Udah, 25 nggak ada yang milih, nggak ada temennya di sini ya. Karena A itu 4 bilangan asli pertama. Kalau di sini ada angka 5 ya berarti 5 pasangannya adalah 25. Begitu. Misalnya. Ini kalau dalam matematika. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa lagi? Kalau tadi hobi. Udah benar. Lalu nama perusahaan dengan pemiliknya berarti relasinya adalah perusahaan yang dimiliki oleh, begitu ya. Kemudian mencetuskan ide. Kemudian tadi hobi, apa lagi tadi? Yang lain coba Miss minta Carmen. Carmen, bisa sebutkan satu contoh relasi? Oke, misalnya kalau susah nyari dalam kehidupan sehari-hari, Miss kasih dia coba yang matematika, ada hubungannya dengan matematikanya. Silahkan, bebas. Carmen? Halo? Oke, kita lanjut. Lakeisha. Lakeisha, bisa sebutkan satu contoh? Oke, baik. Mungkin satu orang lagi. Ini nih. Moses, sebutkan satu contoh relasi, Ses. Pekerjaan, Miss. Iya, pekerjaan. Bisa. Berarti himpunannya apa saja? Himpunan A misalnya apa? Nama orang. Berarti himpunan B apanya? Pekerjaan. Iya, pekerjaannya. Jadi contoh kalimatnya dalam kalimat Moses memiliki pekerjaan apa? Oke, Daniel di sini juga sudah buat makanan kesukaan. Ya, betul ya. Pekerjaan yang dimiliki, kemudian makanan kesukaan, betul. Oke, good. Sekarang coba kamu lihat LKS-mu. Ayo menyajikan relasi dari dua himpunan. Pemantapan halaman 64. Halaman 64. Siapa itu tadi? Ayo, buka LKS halaman 64. Ayo menyajikan relasi. Perhatikan di sana, diketahui himpunan A adalah bilangan 1, 2, 3, 4, lalu B adalah, nah masih ingat ini, apa artinya ini notasi-notasi ini? Diingat kembali, dibuka lagi buku catatan kelas 7, artinya B adalah himpunan dengan anggota X, dengan syarat X-nya itu antara 4 dan 8 ya. X-nya adalah bilangan antara 4 dan 8. Ya, paling kecil 4. X lebih dari atau sama dengan 4 dan X kurang dari atau sama dengan 8, di mana X adalah bilangan bulat. Relasi R dari himpunan A ke B adalah faktor dari. Nah, berarti ini jenis atau nama relasinya adalah faktor dari. Diminta pertanyaan yang A, sajikan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan koordinat kartesius. Nah, untuk yang pertanyaan A, ini kita daftar dulu anggotanya ya. Kalau yang himpunan A kan sudah tahu ya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Lalu himpunan B, bilangan bulat apa yang lebih besar atau sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 8. Ya, berarti mulai dari 4. Ingat ya, ini tandanya kurang dari atau sama dengan, berarti 4-nya ikut. Lalu di sini juga ya, 8-nya ikut. Berarti 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Lengkapi langkah-langkah menyajikan relasi. Nah, kita mau relasinya tadi adalah faktor dari. Berarti kita buatkan kalimat yang menghubungkan anggota A dengan B. 1 adalah faktor dari 1 itu faktornya siapa aja? Semua bilangan kan. Lalu 2 adalah faktor dari
Bilangan apa saja yang habis dibagi 2 untuk anggota B? Kan selain 4 ada 6 dan 8. Lalu 3 faktor dari bilangan apa? Coba Ethan, 3 adalah faktor dari apa, Ethan? Ethan? Halo? Atau Miss minta yang lain coba. Cornell. Cornell? Iya, Miss. Iya. 3 adalah faktor dari apa, Cornell? Coba lengkapi ini. Halaman 64. Tadi kan Miss sudah sebutkan 1 faktor dari semua bilangan ya. 4, 5, 6, 7, 8. 2 adalah faktor dari 4, 6, 8. Apa maksudnya faktor dari? Faktor dari berarti bilangan tersebut habis membagi bilangan atau adalah satu bilangan yang hasil perkalian untuk menghasilkan bilangan di anggota B. Apa 3 faktor dari apa, Cornell? Pilih salah satu bilangan di anggota di himpunan B. Pasangannya 3 siapa? Apakah 4, 5, 6, 7, atau 8? 6. 6. Ya, betul. Cornell, Stanley, Karsten, Melly juga sudah jawab 6. Oke. 3 adalah faktor dari 6. Ya, salah satu bilangan yang kalau dikalikan bisa menjadi 6. Hasilnya ada oleh 6. Lalu 4 adalah faktor dari 8. Ya, artinya 8 itu sama dengan 4 kali berapa kan bisa ya. 4 kali 2. Lalu 6 itu kan 3 kali 2. Berarti 3 ini adalah faktornya 6. Faktor dari 6. Oke, kalau digambarkan diagram panah, berarti kita ikuti kalimat ini ya. A, himpunan A di kiri, himpunan B di kanan. Relasinya adalah faktor dari. 1 berarti buat panah ke bilangan 4, 5, 6, 7, 8. Lalu 2 dan seterusnya. Ya. Ikuti keterangan yang sudah kita buat tadi. Lalu kalau himpunan pasangan berurutannya gimana? Berarti kita buat nama himpunannya adalah relasi R. Nama relasinya adalah R. Sama dengan buka kurung 1,4 ya. Tadi ya. Sesuai dengan diagram panahnya 1,4. Lalu 1,5. Karena 1 itu semuanya ya. Faktor dari 4, 5, bilangan 4, 5, 6, 7, 8 berarti sini 1,4, 1,5, 1,6 dan seterusnya. Ada yang mau melanjutkan ini? Untuk himpunan pasangan berurutan berarti kita menuliskan pasangan dari anggota A ke anggota B dalam bentuk tanda kurung, di dalam kurung. Ada yang mau coba? Kesia coba. Ikuti dari keterangan ini yang di kalimat boleh atau dalam diagram panah. Ikuti. 1 pasangannya siapa aja temannya 1? 4. Langsung 6. Berarti 1,4, 1,5, 1,6. Lalu 1,7. Lalu, Iya betul, 1,7 lalu 1,8. Lalu ya Meli 2,4 ya. Selanjutannya 2,4. Setelah habis kita menyebutkan temannya bilangan 1. Temannya angka 1 di sini, kita lanjut ke angka 2. Ya, 1 kan udah. Kita lanjut ke angka 2. 2 siapa aja temannya di sini? 4, 6, dan 8. Berarti 2,4, 2,6, 2,8. Sudah habis, selesai. Sekarang kita lanjut ke bilangan 3. Tadi siapa aja?
3 temannya siapa di sini? 3 hanya 6. Berarti 3 faktor dari 6 sudah. Lalu 8 temannya tadi siapa? 4 ya. 4,8. Begitu. Kemudian untuk menggambar diagram Kartesiusnya, titik-titik ini ya, himpunan pasangan berurutan yang tadi kita sudah buat, gambarkanlah dia dalam bidang koordinat. Jadi berupa titik koordinat ini himpunan pasangan berurutan itu 1,4, 1,5, 6, 7, 8. Lalu 2,4, 2,6, 2,8. 3,6, 4,8. Berarti di sini titiknya ya. Jadi di himpunan pasangan berurutan yang di atas itu dibuatkan dalam bidang koordinat, di mana sumbu X-nya adalah himpunan A, sumbu Y-nya adalah himpunan B. Angka-angkanya disesuaikan dengan anggota masing-masing himpunan. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Coba kamu pelajari tentang apa itu domain, kodomain, dan ring ya. Domain itu daerah asal. Daerah asalnya yang mana? Dari mana panah itu meluncur gitu ya, daerah asal. Nih kalau pada himpunan A dan B, karena dibuat relasinya dari himpunan A ke B, berarti daerah asalnya atau domainnya adalah anggota himpunan A. Lalu kodomain daerah kawan. Nah, di mana ujung tanda panahnya? Di himpunan B. Berarti himpunan B adalah daerah kawan. Sedangkan daerah hasil adalah siapa saja yang dipilih di anggota daerah kawan yang memiliki pasangan. Ya. Nah, jadi di sini daerah asal atau domainnya adalah bilangan 1, 2, 3, 4. Berarti daerah kawannya adalah himpunan B ya. Ini daerah asalnya sama dengan anggota A, daerah kawannya adalah anggota B. Itu 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan untuk daerah hasil atau ringnya adalah sama dengan himpunan B itu sendiri karena semua di sini dipilih ya. Tidak ada yang single, semuanya ada yang memilih. Berarti di sini 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dalam contoh yang tadi, Miss sebutkan ke kalian, ini relasinya di himpunan A ke B. Berarti untuk domain, ada yang mau sebutkan domainnya siapa saja di sini angka-angkanya? Nah, domainnya anggota A. Ya. 1, 2, 3, 4. Lalu kodomainnya adalah anggota B. Ya, karena bilang A dari relasi dari A ke himpunan B. Ya, berarti kodomainnya adalah himpunan B yang dituju. Adalah himpunan B. Berarti 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, sekarang di sini di anggota B kan ada yang nggak dipilih nih. Angka 25. Ya, si bilangan 25 ini tidak ada yang memilih. Berarti untuk range atau daerah hasilnya adalah anggota B yang dipilih saja. Berarti 1, 4, 9, dan 16. Angka 25 tidak ikut di ring karena dia nggak dipilih. Nggak ada yang milih dia gitu ya. Nggak ada pasangannya. Oke, sampai di sini anak-anak untuk pelajaran matematikanya. Silahkan dibuka-buka bukunya dan coba kerjakan soal uji kompetensi 1 nomor 1 sampai 5. Ya, soal uji kompetensi 1 nomor 1 sampai 5 silahkan dikerjakan. Dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya hari Kamis. Misalkan ambil poin. Ya, untuk yang bisa menjawab. Oke. Dicatat dulu uji kompetensi 1 nomor 1 sampai 5, silakan. Yang sudah Miss hubungi via WhatsApp Japri untuk mengumpulkan tugas mandiri, ya tolong segera
kumpulkan dalam minggu ini supaya nanti tidak menumpuk tugas di akhir semester. Oke anak-anak, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami semua boleh belajar untuk awal bab baru, fungsi, relasi dan fungsi. Kiranya anak-anak boleh tetap semangat untuk belajar ya Tuhan. Berikan hikmat, kecerdasan untuk dapat mengerti dan memahami pelajaran dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mohon senantiasa penyertaan-Mu, kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa hari Kamis ya. God bless you. Meli, Meli ada? Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan belajar fisika, tolong berkati kami dalam pelajaran ini dari awal hingga akhir agar kami bisa mengerti pelajaran ini, dan tolong juga berkati Miss yang akan mengajar agar bisa mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Abigail. Oke. Silakan siapkan LKS-nya. Untuk pesawat sederhana, dia ada di halaman 65. Jenis pesawat sederhana tidak berbentuk pesawat, tetapi melainkan pesawat sederhana merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mempermudah kerja manusia. Ya, sehingga dia adalah alat, tidak pesawat ya. Dia adalah alat yang mempermudah kerjaan manusia. Contohnya, dulu orang-orang mau ke suatu tempat, biasanya mereka berjalan kaki. Tetapi dengan adanya perkembangan sains dan teknologi, sudah berkembanglah ada sepeda motor, dan ada mobil. Sehingga jarak tempuh dan waktu tempuh yang dilalui oleh manusia itu akan semakin singkat dan mempermudah pekerjaannya. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua, ada yang namanya tower crane. Biasanya dia digunakan di pembangunan, proyek-proyek besar yang membuat gedung-gedung yang tinggi untuk mengangkut barang dari bawah sampai ke atas, sehingga tidak lagi menyusahkan manusia. Dia akan mempermudah pekerjaan manusia. Itu. Jadi pesawat sederhana definisinya sudah jelas terlihat di LKS. Dia merupakan sesuatu yang mampu membuat kerja manusia menjadi lebih ringan. Sehingga di pesawat sederhana itu bagian-bagiannya bisa diklasifikasikan menjadi 4 bagian yang penting. Semoga sudah terlihat di slide-nya kalian. Di pesawat sederhana, yang pertama kita akan bahas itu adalah pengungkit atau tuas atau jungkat-jungkit. Dulu kalian waktu PAUD atau TK sering bermain ini, jungkat-jungkit. Kemudian yang kedua ada bidang miring, papan perosotan, ada tangga, lalu ada hubungan roda-roda, roda depan, roda belakang dihubungkan dengan rantai, dan namanya sepeda atau sepeda motor. Dan ada katrol, seperti di lift. Dia menggunakan sistem katrol. Sehingga untuk mencapai suatu gedung dengan ketinggian tertentu, misalkan satu gedung itu ada 5 lantai, kalian dari ground, dari bawah mau ke lantai 3 bisa lewat lift saja. Ya. Dia menggunakan konsep katrol. Oke. Sekarang kita masuk pertama ke tuas atau pengungkit atau jungkat-jungkit. Di halaman 65 LKS sudah dijelaskan di sana bahwa tuas itu adalah jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya ada ini, secara garis besarnya dulu, sudah. Nah, kemudian tuas memudahkan usaha.
Lalu makin besar beban yang dapat diangkat oleh suatu gaya, makin besar keuntungan mekanis pada tuas. Nah, jadi untuk di tuas atau pengungkit, the point discussion-nya itu ada 3. Yang pertama, dia ada titik tumpu nanti. Kemudian ada beban, dan ada kuasa. Secara umum, penggambaran tuas atau pengungkit ini seperti ini. Ada titik tumpu letaknya tengah-tengah yang segitiga ini. Kemudian yang ini namanya lengan. Di sebelah kanan lengannya diisi beban. Di sebelah kiri ada yang namanya kuasa. Kuasa itu bisa manusia, bisa benda tambahan yang mampu membuat lengan ini nanti keadaannya seimbang. Nah, kalau seperti ini, keadaan lengannya belum seimbang. Sehingga diperlukan gaya tambahan di sisi kirinya untuk menyeimbangkan. Ya, untuk menyeimbangkan berapa perlu gaya tambahan adalah rumus yang ini. Oke, tunggu sebentar. Oke, jadi persamaannya ini FB kali LB sama dengan FK dikali LK. Ya. Beban atau gaya beban dia disimbolkan dengan FB. Tetapi di LKS itu coba dibuka halaman 67 yang paling bawah dikotakkan warna abu-abu, di situ ada W. Jadi FB ini dia sama dengan W, gaya berat. Ya. Kemudian jarak titik tumpu sampai ke beban, dia namanya lengan beban. Lengan panjang. Sehingga dia punya yang namanya satuannya meter atau sentimeter nanti. Kemudian dari titik tumpu sampai ke kuasa, dia namanya lengan kuasa. Dan ini gaya untuk menyeimbangkan disebut dengan gaya kuasa. Dari keempat variabel ini namanya variabel, ada gaya berat atau gaya beban, ada lengan beban, ada gaya kuasa atau lengan kuasa. Salah satu dari 4 mungkin akan ditanya. Mungkin saja berapa bebannya yang ditanya, atau berapa gaya kuasanya, atau berapa LK dan LB-nya. Oke, Miss lanjutkan. Untuk FB, gaya beban, kalau dia sudah gaya, satuannya pasti Newton. Kemudian LB ini lengan, ketika dia namanya lengan, dia sama dengan panjang, sehingga satuannya adalah meter. Lalu untuk ini gaya kuasa, tetap juga dia namanya gaya, satuannya Newton. Yang ini lengan kuasa, satuannya adalah meter. Ya, semoga bisa terlihat di kalian, paham ya? Oke. Sekarang kalau misalkan gaya beban ini, Miss taruh bebannya di sini adalah 50 Newton. Jarak antara titik tumpu ke lengan bebannya adalah 2 meter. Jarak antara titik tumpu ke kuasanya adalah 4 meter. Kira-kira berapa perlu gaya penyeimbang agar lengannya ini dalam keadaan seimbang? Berapa FK-nya? Siapa yang bisa menjawab? Yang dicari adalah FK. Oke, ada David yang sudah menjawab. Yang lainnya kira-kira berapa?
Ayo yang lainnya. Bingung atau mager ini? Atau nggak tahu yang mana harus dikali? Nggak tahu. Ya. Gaya bebannya, ini FB-nya itu sama dengan 50. Nah, dikali yang disebut dengan lengan beban itu besarnya adalah 2 meter, sama dengan yang dicari adalah FK-nya dikali 4 meter. Ya, ini meter, ini dalam Newton. Oke, 50 kali 2 dapatnya 100 sama dengan 4 dikali FK. Sehingga besarnya FK sama dengan 100 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 25 Newton dengan satuan Newton ya. Nah, untuk menyeimbangkan keadaan tuasnya ini, karena dia agak mereng bentuknya, agak mereng gambarnya, untuk menyeimbangkan dia perlu gaya sebesar 25 Newton. Tuh. Identifikasi dulu mana yang disebut dengan gaya beban, mana yang disebut dengan lengan beban, mana yang disebut dengan lengan kuasa, dan mana yang disebut dengan gaya kuasa. Oke, nah kemudian seberapa kalikah dia menguntungkan untuk kerja manusia, untuk kehidupan manusia? Di sini ada yang namanya keuntungan mekanis. Jadi di keuntungan mekanis itu persamaannya rumusnya ada 2. Ini sama aja, tanpa ini juga bisa, KM tuas boleh. Jadi KM ini besarnya adalah FB per FK, kalau F sama F. Kalau mau cari L dengan L bisa. Jadi KM itu bisa FB per FK atau LK per LB. Ya, kalau masukkan yang FB per FK, FB-nya tadi besarnya adalah 50 Newton. 50 dibagi FK-nya tadi baru dapat 25. 50 dibagi 25 sama dengan 2. Kalau mau pakai LK juga bisa, pakai lengan. Lengan kuasanya adalah 4, yang ini. Kemudian lengan bebannya adalah 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 2 kali lebih menguntungkan. Ya, bisa kalian pakai gaya FB per FK, bisa kalian pakai lengan LK per LB, akan menghasilkan nilai yang sama. Jawabannya juga akan sama. Sehingga untuk tuas atau pengungkit, rumusnya itu ada 3. Yang pertama rumus umumnya yang Miss kotakkan warna merah. Kemudian yang lagi satu, keuntungan mekanis. Ada 2 persamaannya, bisa pakai yang atasan, bisa pakai yang kedua. Yang mana saja boleh dipilih. Oke. Silakan kalau mau ada yang mencatat atau yang menambahkan di LKS-nya juga bisa. Nah, seperti yang Miss katakan tadi, ada titik tumpu, ada beban, ada kuasa. Posisi mereka bertiga bisa berubah-ubah. Sehingga tuas atau pengungkit itu memiliki 3 jenis golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Pengklasifikasian itu bisa kalian lihat juga di halaman 66. Ada yang tuas jenis pertama atau golongan pertama, di mana syaratnya adalah titik tumpunya ada di tengah-tengah. Oke, nih titik tumpunya ada di tengah-tengah. Maaf gambarnya agak blur. Di titik tumpunya tengah-tengah. Yang menjadi contoh kalau di LKS adalah gunting. Nah, ketika tangan kita memegang gunting, yang ini namanya, yang ini
Ini namanya gaya kuasa. Kemudian ujung gunting ini dia memotong kertas, dia namanya gaya beban. Lalu yang ini, oke, yang tengah-tengahnya namanya titik tumpu. Tuh ya, digunting. Kita megangnya namanya kuasa, kemudian yang ini namanya titik tumpu, yang memotongnya namanya adalah titik beban. Sehingga di LKS yang halaman 66 itu bisa kalian tambahkan. Tuas golongan jenis pertama tidak hanya gunting. Ada jepit rambut, ada tang. Oke, ada tang, kemudian ada palu, ada jepit buku atau jepit kertas. Tuh. Tang, palu, pemotongan kertas, pengelubang kertas itu juga bisa dia masuk ke tuas jenis pertama. Bukan, nanti dia masuk ke tuas jenis kedua. Oke, bisa ditambahkan di sana ada gunting, ada tang, ada palu, dan ada jepit rambut. Ya. Nah, yang selanjutnya ada tuas golongan kedua. Tidak lagi titik tumpunya yang tengah-tengah. Sekarang yang di tengah-tengah adalah bebannya. Contoh yang di LKS adalah gerobak roda 1. Baknya ini tempat beban. Yang ini rodanya adalah titik tumpu. Pemegangannya ini adalah gaya kuasa. Ya, beban, titik tumpu, gaya kuasa. Selain gerobak roda 1 juga ada pembuka tutup botol, pemecah kemiri, kemudian pemecah seafood seperti kerang. Itu juga bisa kepiting, lobster. Itu tuas golongan kedua. Kemudian tuas golongan ketiga yang di tengah-tengah sekarang adalah kuasanya, tangannya kita. Contoh ada jepretan. Jadi di sini letak kertasnya. Oke, di sini adalah bebannya. Di sini tempat tangannya kita, kuasanya. Kemudian di pangkal ini adalah titik tumpunya. Ya, bisa juga dibalik letak titik tumpu dan letak bebannya. Kemudian ada sekop, ada cangkul, ada pinset atau catut. Jadi itu adalah jenis-jenis golongan 1, 2, dan 3. Ya, tergantung di mana letak titik tumpu, letak titik beban, dan letak titik kuasanya. Oke, sudah paham? Kalau sudah, Miss lanjutkan. Oke, semoga kelihatan di layarnya kalian. Ya, kita masuk ke latihan soal. Di sini sudah tercantum gambar yang sudah diberikan tanda titik A, titik B, dan titik C. Coba dijelaskan. Oke, sabar. Sudah kelihatan, Keisha?
Yang lain sudah kelihatan? Sudah bisa dilihat? Oke. Dikerjain. Silakan dijawab di chat. Titik ABC itu titik apa saja namanya? Miss, tidak usah ditulis di buku kan? Nggak usah diketik di chat. Oke, Kesia betul. Lanjut. Ada Kenatan. Ada Meli, lanjutin Meli. Ada Abigail. Betul. David. Betul. Ada Daniel. Daniel betul. Oke. Meli, dah betul. Selanjutnya, ini. Titik ABC-nya apa? Dan dia termasuk ke golongan berapa? Golongan 1 atau 2 atau 3? Oke, Nathan. Betul. David, betul. Meli, ya lanjutkan ABC-nya apa? Keisha, ya betul. Abigail, betul. Daniel, apa titik kekuatan? Nah, titik kekuatan kuasa. B-nya yang titik kuasa, Daniel. Meli betul. C-nya titik beban atau gaya beban. B-nya gaya kuasa. C-nya beban. Jadi bebannya ditaruh di sana. Oke, bisa lanjut. Yang ini, apa namanya? Golongan berapa dia? ABC-nya apa saja? Oke, Daniel betul. David betul.
Keisha keliru. B-nya bukan titik tumpu, tapi bebannya di sana, sehingga dia namanya beban. A sama B-nya ketukar. Nah, jadi dia termasuk ke golongan 2, bukan ke golongan 1 ya, Keisha. Oke, Nathan. Betul. Abigail, betul. Oke, sehingga ini namanya adalah alat pemecah kemiri. Titik A-nya itu disebut dengan titik tumpu, titik B-nya titik beban, dan titik C-nya adalah titik kuasa. Ya, kok yang ini kalian sudah tahu titik A-nya namanya titik beban, B-nya adalah titik tumpu, dan C-nya adalah kuasa. Dia termasuk ke golongan jenis pertama. Oke. Next. Kita masuk ke rumusnya. Tadi mengidentifikasi, sekarang kita masuk ke rumusnya. Silakan dioret-oret dulu. Seperti biasa, pakai rumus yang ada 4-nya tadi. Dituliskan ulang di sini. FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Yang dicari juga adalah FK-nya. Ini yang dicari, FK. Tentukan yang mana FB, yang mana LB, dan yang mana LK. Baru bisa mencari FK. Silakan dioret-oret dulu. Oke, Meli yang tadi jawabannya sudah benar. Yang dicari adalah FK. Oke, ada David. Ada Kenatan. Oke, ada Daniel. Sama seperti tadi, yang ini adalah FB, beban. Jarak antara beban ke titik tumpu dia namanya L beban, lengan beban. Jarak titik tumpu, ya Meli betul, sampai ke orangnya dia namanya lengan kuasa LK. Yang ditanya adalah berapa besar gaya yang diberikan oleh orang itu, FK-nya berapa. Nah, sesuai dengan rumus ini, FB-nya kita masukkan 360 dikali 20 sama dengan titik-titik-titik dikali 180. Oke, dari 180. Jadi untuk mencari FK, FK-nya sama dengan 360 dikali 20 dibagi 180. Berapa ini? Ini coret sama ini. 18 bagi 2 dapat 9. 360 dibagi 9 adalah 40 Newton. Jadi besar gayanya adalah 40 Newton. Ya. Sekalian sekarang dicari adalah berapa keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis kalian bisa cari lewat FB per L.
per FK atau LK per LB. Yang mana saja boleh. Pakai lengan juga boleh, pakai gaya juga boleh. Tapi harus menyesuaikan siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Kalau pakai FB sama FK, bebannya yang di atas dibagi dengan kuasanya. Boleh dipilih 2 dari rumus yang Miss berikan. Bisa pakai F, bisa pakai L untuk mencari keuntungan mekanis. Oke. David betul, Meli juga benar. Jadi kalau mau mencari keuntungan mekanis, misalkan kita mau pakai F-nya ini, berarti dia sama dengan 360 dibagi 40. Dia hasilnya adalah 9. Tetapi kalau kalian mau pakai L juga bisa. LK-nya 180 dibagi 20 sama dengan juga 9. Sehingga keuntungan mekanisnya dia adalah 9 kali menguntungkan pekerjaan manusia, itu maksudnya. Oke, sekarang Miss lanjut. Kalau sudah yang ini, yang ditanya adalah sama seperti tadi, berapa gayanya yang digunakan untuk mengangkat beban. Good job, David. Oke, Abigail betul, Meli betul. Keisha salah. KM-nya betul 2. Cuma FK-nya yang salah. Oke. Ini yang menjadi patokan titik tumpu. Ya. Keisha betul 50. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri titik tumpu. Ya, kalikan dulu semua angka yang ada di sebelah kiri. Terus lihat yang di sebelah kanan tidak ada apa? Tidak ada F. Jadi untuk mencari F, dia akan sama dengan yang di sebelah kiri kalikan dulu, ditaruh di atas, dibagi dengan angka di sebelah kanan. Dia carinya adalah 100 dibagi 2 atau 50. Sehingga gaya kuasanya sebesar 50 Newton. FK. Ya. 50 Newton ya. Oke.
Kalau yang nomor 5A sudah, kita lanjut ke 5B. Di situ sudah ada gayanya 100, kemudian lengan kuasanya 5 meter, lalu lengan bebannya adalah 2 meter. Kira-kira berapa besar beban yang bisa diangkat? Oke. Ada yang sudah ketemu? David, betul. Yang lain? Kemana yang lain? Atau mager orat-oret ini? Gracielo, Karsten, Sharon, Nisan, Samuel, Rania, Cornelius, Carmen, Kavel, Fabio, Geratu. Paham atau tidak paham atau malas orat-oret? Yang itu yang mana, Meli? Ya, yang itu yang mana? Yang sebelumnya? Apa yang sekarang? Yang sekarang. Salah. Salah. Bukan 40. Kali dulu yang di bagian kanannya, 100 sama 5, bagi 2. Abigail betul, 250. Oke, kalau yang ini dia adalah LB, kemudian ini adalah LK, ini FK-nya, yang dicari berapa FB-nya. FB dikali sama L-nya, sama dengan FK dikali dengan LK. Sehingga ini dia jadi, ini yang ditanya, titik-titik dikali 2 sama dengan 100 dikali 5. Yang ini hasilnya adalah 500. Ini sama dengan berapa? 2 kali berapa biar sama dengan 500? Berarti FB-nya berapa?
Sehingga FB-nya didapat adalah 500 dibagi 2, hasilnya 250 Newton. Itu gaya bebannya atau berat bendanya. Gaya beban sama dengan berat benda, itu nilainya adalah 250. Nah, dari yang ini kita sudah dapat 250 Newton. Sekarang Miss mau tanya, berapa keuntungan mekaniknya? Kalian boleh pakai FK dan FB. FB dibagi FK. Ya, untuk David sudah benar. Jadi KM-nya sama dengan FB dibagi FK. Yuk, ini FB-nya kita dapatnya tadi 250 dibagi dengan 100. Ini dicoret hilang 1 nolnya, sehingga 25 bagi 10 sama dengan 2,5. Sehingga keuntungan mekanisnya besarnya adalah 2,5. Ya, Meli benar. Untuk yang tadi aja agak keliru sedikit ya, bukan 40 Meli ya, tapi 250. Oke, sudah paham ya? Itu tentang jungkat-jungkit atau pengungkit atau tuas. Sama. Bisa dia tuas disebut, bisa jungkat-jungkit, bisa pengungkit. Ya. Oke, kalau sudah, Miss close yang ini, kita lanjutkan. Setelah tuas atau pengungkit, sekarang kita masuk ke bidang miring. Bidang miring, oke, tunggu sebentar. Kita lanjutkan ke bidang miring. Bidang miring, coba sebutkan benda-benda apa saja yang memiliki bentuk miring, sehingga dia layak disebut bisa membantu pekerjaan manusia. Oke. Benda-benda apa saja yang bentuknya miring, sehingga dia bisa mempermudah kerja manusia. Setrika, apakah itu bidang miring, setrika? Atau dia cuma alat elektronik yang mampu mengubah listrik menjadi panas? Pisau, ya ada pisau, Kesia. Ada tangga lagi. Tangga, gergaji, obeng. Oke. Jadi ini merupakan contoh dari bidang miring. Ada papan perosotan, dia masuk ke bidang miring. Kemudian ada tangga, tempat orang main skateboard. Kemudian ada kapak. Ada pisau, obeng, skrup,
jalan berkelok-kelok, yang mana lebih menguntungkan? Jalan berkelok-kelok atau contohnya ini, ke Bedugul. Lebih baik jalannya berkelok-kelok atau jalannya terjal naik begitu? Naik dan turunnya terjal. Yang mana lebih menguntungkan? Kenapa? Kenapa yang berkelok-kelok akan lebih menguntungkan manusia daripada yang turunan dan naikan yang terjal? Oke, Kesia, benar. Jadi ketika ada dataran yang tidak sama, ada dataran tinggi dan dataran rendah, pada dataran tinggi dia dipasang jalan berkelok-kelok yang berfungsi untuk untuk membantu, benar, untuk memperkecil usaha kita, ya, untuk memperkecil usaha kita mencapai titik atau mencapai posisi yang diinginkan pada dataran tinggi tersebut, sehingga diperlukan jalan berkelok-kelok. Dia termasuk ke pesawat sederhana, ya. Oke. Selanjutnya pada bidang miring. Oh, sorry. Oke. Tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar ya, agak nge-lag sedikit. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kita masuk ke topik bidang miring. Nah, di bidang miring itu, dia mempunyai yang bentuk landasan yang miring, dan kemudian ada tinggi, ada alasnya yang di bawahnya. Nah, kalau di bidang miring, tingginya ini dia disimulkan dengan H, tinggi. Kemudian yang panjang lintasan miringnya dia disimulkan dengan L, bisa saja dia disimulkan dengan S, ini disebut dengan panjang lintasan. Kemudian yang ini adalah garis pendatarnya. Garis pendatarnya bisa saja dia disimulkan dengan X. Nah, kalau misalkan Miss ambil contohnya adalah tangga, ini temboknya, kemudian ini lantainya, yang ini tangganya. Oke. Anggap saja tangganya proporsional. Kemudian yang ini adalah panjang lintasan tangganya, dia disimulkan dengan S. Yang ini tinggi dindingnya, dan yang ini adalah lantainya, panjang lantainya. Ya, ketika nanti misalkan tidak ada panjang lintasan tangganya,
Sedangkan yang ada adalah misalkan tinggi temboknya adalah 4 meter, kemudian jarak tembok ke lantai tangganya ini adalah 3 meter. Kalian sudah bisa menentukan bahwa untuk mencari panjang lintasan yang dipakai adalah Pitagoras karena bentuknya sudah seperti segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari S-nya dia akan sama dengan akar 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 9 ditambah 16. Jadi untuk menentukan panjang lintasannya, akar dari 25 sama dengan 5 meter. Tuh. Seperti yang Miss bilang, terkadang panjang lintasan tidak dia langsung ada di soal. Yang ada mungkin ukuran garis mendatarnya dan tingginya. Oke. Untuk di bidang miring, sama juga rumus yang dipakai adalah yang ini Miss ganti. Oke. Ya. Untuk di bidang miring, kita pakainya ini aja. Ini H-nya, ini X-nya, kemudian ini panjang lintasannya. Ini adalah S-nya. Lalu ini ada suatu benda yang akan diangkat ke atas atau didorong ke atas. Setiap benda itu dia memiliki massa. Kalau dia dipengaruhi gravitasi, dia akan memiliki berat. Kemudian ketika dia didorong ke atas, dia punya yang namanya gaya. Nah, jadi untuk rumus di bidang miring, dia akan sama dengan W dikali dengan H sama dengan F dikali dengan S. Itu rumusnya. Sehingga kalian bisa lihat rumusnya itu di halaman 68 LKS. Bisa begini bentuknya. Kemudian bisa W per F sama dengan S per H. Bisa begitu juga. Untuk mencari keuntungan mekanisnya, bisa W per F atau bisa S per H. Menyesuaikan dengan apa yang diketahui. Ya. Jadi untuk W ini adalah berat atau beban dengan satuan Newton. F itu adalah gaya dengan satuan Newton juga, gaya dorongnya atau gaya tariknya. S itu adalah lintasannya. Lintasan atau panjang sisi miringnya, bidang miringnya satuannya meter, kemudian H itu adalah tingginya. Ini juga satuannya meter. Sehingga untuk bidang miring, rumusnya yang sudah Miss kotakkan itu. Dia punya persamaan, sama dengan tuas. Kalau tuas dia pakainya adalah FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Sejenis rumusnya dengan tuas, tapi simbolnya yang berubah sekarang. Kalau yang di tuas itu dia pakai lengan dan gaya. Kalau yang di bidang miring yang dipakai adalah ketinggian dan panjang lintasan. Oke, untuk di bidang miring segitu dulu. Apakah ada pertanyaan? Pas? Bingung? Atau sudah mulai mengerti, meskipun sedikit? Jadi untuk bidang bingung, oke. Nanti mungkin akan mengerti ketika ditambahkan contoh-contoh soal. Ya, untuk materinya bidang miring sampai segini dulu. Karena time is up, waktunya sudah habis. Jadi Miss stop untuk sharing screen-nya. Untuk yang selanjutnya akan kita bahas minggu depan, latihan-latihan soalnya untuk yang bidang miring. Oke. Sementara itu dulu, kita sudah membahas tentang tuas, contoh tuasnya, keuntungan mekanisnya, dan rumusnya. Ya, tuas digolongkan menjadi 3, golongan 1, 2, dan 3 berdasarkan letak, titik tumpu, berat, dan kuasanya. Oke, sekian pembelajaran fisika hari ini. Terima kasih yang sudah aktif untuk komen di chat, menjawab pertanyaan-pertanyaannya Miss. Terima kasih. Terima kasih juga yang sudah bingung. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Dan Miss akhiri, selamat siang. God bless you.